Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Fitria dengan NIM 1122096000028 dari kelas Kimia 3A. Hari ini saya akan membahas praktikum Kimia Anorganik 1 mengenai pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Selamat menonton. Berikut tujuan dan prinsip percobaan yang dilakukan pada percobaan kali ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah untuk prosedur percobaannya, yang pertama, dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Yang kedua, dimasukkan ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion, lalu dipindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya, ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Hasilnya, jika larutan menjadi warna biru, maka tidak perlu dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 m. Namun, bila warna menjadi merah, harus dititar dengan larutan EDTA 0,01 m sampai tepat berubah menjadi warna biru. Pembahasan air sada. Air sada disebut dengan air keras, adalah air yang mengandung, di mana air ini memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air yang mengandung mineral yang rendah, menurut Fauzan MB DKK 2012. Air sada ini berupa ion kalsium dan ion magnesium, bersama dengan anion, ion bikarbonat, karbonat, klorida, dan sulfat. Kesadahan air. Kesadahan air adalah kemampuan air mengendapkan sabun, di mana sabun ini diendapkan oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Kesadahan air disebabkan karena air mengandung kadar mineral yang tinggi. Bila dipergunakan untuk mencuci, sabun sulit berbusa. Sedangkan air lunak adalah air yang mempunyai kadar mineral yang rendah, mineralnya yang menyebabkan kesadahan. Dalam hal ini, metode paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah dengan menggunakan sabun. Jika di dalam air sabun dapat menghasilkan banyak busa, maka air tersebut merupakan air lunak. Sedangkan, jika sabun tidak menghasilkan busa atau menghasilkan sedikit sekali busa, maka air tersebut dikategorikan sebagai air lunak. Air keras atau yang disebut dengan air sada. Air sada dapat digolongkan menjadi air sementara atau yang disebut dengan kesadahan sementara. Kesadahan sementara ini mengandung ion bikarbonat serta ion kalsium, ion kalsium karbonat atau magnesium bikarbonat, di mana disebut dengan air sada sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan melalui proses pemanasan. Dengan proses pemanasan ini akan terjadi reaksi sebagai berikut, di mana ion kalsium akan hilang seiring mengendapnya kalsium karbonat, di mana akan menghasilkan reaksi sebagai berikut ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan kesadahan tetap, di mana
Air sada tetap ini mengandung ion kalsium dan magnesium dengan anion selain bikarbonat seperti klorida atau sulfat. Disebut air sada tetap karena kesadaannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan melalui proses pemanasan. Untuk itu, untuk menghilangkan kesadaannya perlu menggunakan cara kimia seperti mereaksikannya dengan zat kimia tertentu. Reaksi yang bisa digunakan adalah natrium karbonat dan kalium karbonat. Dengan kalsium karbonat. Penambahan larutan karbonat ini bertujuan untuk mengendapkan ion kalsium dan magnesium. Dengan demikian, kalsium karbonat dan magnesium karbonat akan mengendap, sehingga air terbebas dari ion kalsium dan magnesium. Kesadahan air cukup menjadi perhatian untuk menghindari dampak yang bisa ditimbulkan, seperti dampaknya penyumbatan saluran pipa akibat pengendapan mineral yang terbentuk karena adanya kerak pada ketel uap dan pipa air panas, serta pemborosan sabun pada aktivitas mencuci. Selain itu, air sada juga dapat menyebabkan pemborosan sabun di dalam rumah tangga. Dan air sada yang bercampur sabun tidak dapat membentuk busa, tetapi malah membentuk gumpalan soap scum, yaitu sampah sabun yang sukar dihilangkan. Efek ini timbul karena ion kalsium menghancurkan sifat surfaktan dari sabun dengan membentuk endapan padat. Lalu, penghilangan kesadahan pelunakan air ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kation kalsium dan magnesium. Kation yang menyebabkan kesadahan dapat dikurangkan atau dihilangkan melalui proses-proses seperti pemanasan, proses pengendapan kimia, serta pertukaran ion. Teman-teman, tahu nggak sih apakah zeolit dapat melunakkan air? Baik, sebelum kita mengetahui alasannya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu zeolit. Zeolit ini merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak. Warna zeolit ini biasanya putih keabu-abuan seperti pada gambar yang telah diilustrasikan. Zeolit ini mampu melunakkan air sada, di mana dalam suatu penelitian dilaporkan bahwa zeolit mampu mengurangi kandungan kesadahan total hingga 65% dan mengurangi pengurangan kadar besi hingga 90%. Air sada yang melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu adanya ion kalsium dan magnesium dalam air dengan ion Na dari zeolit itu sendiri, menurut Mursi Sutarti 1994. Lalu, zeolit ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zeolit alam dan zeolit sintesis. Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Sedangkan zeolit sintesis, komponennya hanya terdiri dari silika dan alumina. Gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh dari zeolit alam bernama klinoptilolit, di mana zeolit ini merupakan salah satu zeolit yang sering ditemui di alam yang mempunyai kadar silika yang sangat tinggi. Berikut merupakan ilustrasi dari gambaran resin. Resin penukar ion adalah polimer yang dapat mengganti atau polimer yang dapat melepaskan ionnya, kemudian mengganti atau menukar dengan ion lain yang ada dalam suatu larutan yang dialirkan ke permukaan tersebut. Banyak resin buatan atau resin sintesis yang digunakan dalam proses pemurnian air sada. Resin biasanya berbentuk manik-manik mikro berukuran kecil. Biasanya resin ini berwarna putih atau kekuning-kuningan, di mana bentuknya ini merupakan pori yang luas
dengan permukaan yang besar. Ada dua macam resin, yaitu resin kation dan resin anion. Resin kation ini mengandung ion positif yang dilepaskan, yaitu H+ dan Na+, untuk ditukar unsur kation yang ada dalam air. Kemudian resin anion mengandung ion negatif yang dapat dilepaskan melalui OH- atau Cl- untuk ditukar dengan kandungan anion yang ada di dalam air. Untuk menghilangkan kesadahan yang digunakan adalah resin penukar kation, yaitu yang mengandung kation seperti hidrogen dan sodium. Berikut merupakan pertukaran ion, di mana proses pertukaran ion ini suatu proses fisika kimia yang terjadi pada resin, di mana resin yang dapat menerima atau menangkap ion positif, ada pula resin yang menerima dan menangkap ion negatif dari suatu larutan. Kemudian resin akan melepas ion-ion dengan muatan yang sama dengan jumlah ekuivalen yang sama juga. Untuk menghilangkan kesadaran air yang digunakan, kita menggunakan resin penukar kation yang mengandung kation, seperti kation hidrogen dan sodium. Proses pertukaran ion dalam pelunakan air sadah ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Pelunakan air akan menggunakan resin yang mengandung muatan kation H+, atau resin mengandung Na+. Resin akan mengikat ion kalsium dan magnesium yang ikatannya lebih kuat dibandingkan dengan ion H+. Pada saat air melewati kation Ca2+ dan Mg2+, kation ini akan diikat oleh resin. Kemudian ion H+ dan ion Na+ akan dilepas dengan sedemikian rupa. Dengan demikian, air yang memiliki akan menjadi lebih lunak. Dalam hal ini, kita bisa melihat ya, proses ion air sadah ini diilustrasikan dalam slide berikut ini, di mana pada slide kanan, resin penukar kation yang berbentuk lingkaran warna pink ini dikelilingi oleh ion-ion H+ yang ada di atasnya dan di sampingnya. Lalu panah merah yang melengkung ini mengilustrasikan bahwa Ca+, Ca2+ akan menempel di dalam resin, sedangkan ion H+ akan meninggalkan resin. Lalu pada gambar sebelah kiri ini mengilustrasikan tentang tangki yang berisi resin penukar kation menerima air dari bagian atas dan air dialirkan ke bawah dan masuk ke dalam tangki, di mana air ini banyak mengandung CO2+ hasil olahan yang keluar dari tangki, di mana tangki ini juga banyak mengandung ion H+. Di dalam tangki juga terdapat resin yang mengikat CO2+ dan melepaskan ion H+. Setelah beberapa waktu resin akan penuh dengan ikatan Ca2+, sehingga tidak mampu lagi mengikat Ca+ menjadi jenuh. Maka dilakukanlah cara regenerasi. Percobaan ini diawali dengan dimasukkannya contoh uji ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, kemudian dipindahkan ke dalam tabung yang berisi penukaran resin dan Na-zeolit. Selanjutnya, larutan ditampung ke dalam Erlenmeyer 200 ml. Pertukaran ion ini berlangsung dengan cara melewatkan udara dari dalam tabung saringan yang berisi butiran resin. Waktu kontak resin, ion kalsium dan magnesium yang ditukar dengan ion sodium.
Resin yang sudah jenuh dengan ion kalsium dan magnesium, yaitu ReCa dan ReMg, dapat diregenerasi dengan mengalirkan cairan NaOH menjadi resin Na kembali, sehingga air ini dapat melunak. Berikut persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Lalu, zeolit juga dapat diaktifkan dengan proses regenerasi. Cara regenerasinya yaitu dengan melakukan kalsinasi dengan panas oven bersuhu 150 derajat Celcius. Gabungan regenerasi kimia dan kalsinasi dapat dilakukan dengan larutan NaOH dan HCl untuk merendam zeolit yang kemudian dilakukan dengan proses kalsinasi. Perlakuan selanjutnya, untuk mengetahui kesadaran air, larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan dengan 2 ml larutan buffer pH 10. Fungsi dari larutan buffer ini adalah untuk menjaga pH agar tetap dalam suasana basah. Kemudian ditambahkannya 2 ml KCN 5% berfungsi sebagai masking agent yang akan mempertahankan ion-ion lainnya, sehingga ion kalsium dan ion magnesium saja yang bereaksi pada proses titrasi. Dan dalam hal ini dilakukan perlakuan terakhir dengan ditambahkannya 5 tetes indikator EBT. Indikator EBT ini berfungsi untuk mempermudah mengetahui titik akhir titrasi yang akan ditandai dengan warnanya merah anggur. Namun, jika ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung Ca dan Mg. Sedangkan penambahan EDTA berfungsi sebagai pengompleks ion kalsium dan magnesium. Dalam hal ini, titik akhir titrasi ditandai oleh larutan yang berwarna merah anggur berubah menjadi biru menurut Kopkar 2002. Namun, bila warna larutan sudah menjadi biru, tidak perlu dilakukan titrasi dengan larutan EDTA 0,01 m. Tapi bila masih berwarna merah, maka harus dititar dengan larutan EDTA 0,01 m hingga larutan berubah menjadi warna biru. Dalam hal ini, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelunakan air sadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktornya adalah karena banyaknya mineral dalam air yang berasal dari batuan dalam tanah, baik dalam bentuk ion maupun ikatan molekul. Yang kedua, dikarenakan air mengandung persenyawaan dari kalsium dan magnesium dengan bikarbonat. Yang ketiga, air mengandung persenyawaan dari kalsium dan magnesium dengan sulfat, nitrat, dan klorida. Dan yang terakhir adalah karena air mengandung garam-garam berupa besi, zinc, dan silika. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai dalam pembahasan video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.